terdengar dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat ini adalah membentuk mata uang baru dengan jaminan emas ataupun komoditas lainnya seperti tanah jarang. Menurut Anda ini realistis? Sangat bisa, cuma memang untuk kemudian membentuk single currency ya, kalau kita bicara single currency itu adalah hal yang lain, ya, melepas dedolarisasi adalah hal yang lain juga gitu ya. Dedolarisasi belum tentu kita harus membuat single currency. Karena untuk membuat single currency ini butuh satu aspek yang disebut sebagai homogeneity. Nah, kita bisa lihat dari pelajaran dari Uni Eropa ketika mereka melakukan integrasi mata uang dalam bentuk euro, ini juga tidak apa ya, tidak dalam kondisi yang sangat solid karena sehomogen-homogen Uni Eropa, negara-negara Eropa itu tetap memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Apalagi kita di emerging markets, kalau kita ambil BRICS tadi, itu sangat beragam sekali ya tingkat kemajuan ekonominya, tingkat pertumbuhannya, karakter orangnya dan seterusnya. Maka untuk itu perlu waktu. Ya, kajian ADB tahun 2010 itu kalau kita bicara mengenai Asia pada umumnya untuk melakukan atau bisa melakukan integrasi menjadi single currency itu setidak-tidaknya paling cepat 2050 gitu. Itu kalau single currency. Tapi kalau kita bicara mengenai de-dollarisasi itu tidak perlu menunggu selama itu. Kita bisa melakukan inisiatif-inisiatif lain ya dalam konteks tadi CBDC yang bisa dikembangkan interoperability-nya dan juga interkoneksinya, itu juga dengan LCS local currency settlement yang bisa kita lakukan secara bilateral dan resiprokal gitu, tidak harus melulu ini harus berujung pada single currency gitu Mbak Anega. Baik, Mas Fitra tadi Anda sampaikan dalam jangka pendek ini penuh dengan tantangan juga untuk bisa mencapai pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kita tahu India dan ASEAN ini juga sudah mulai mengurangi proporsi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan. Tapi apa dampaknya ke mata uang lokal seperti rupiah dan rupiah? Apakah ini bisa berarti mungkin akan ada penguatan yang signifikan terhadap mata uang lokal atau justru malah akhirnya, menciptakan fenomena ataupun justru kontroversi tersendiri di dunia para pedagang yang memang lebih biasa menggunakan dolar Amerika Serikat. Iya, bukan kontroversi, tetapi kesulitan memang. Karena kan, salah satu, aspek kenapa kita menggunakan US dollar karena kemudahan untuk mendapatkannya, gitu ya. Nah, ketika kita kemudian melakukan de-dollarisasi, nah ini, aspek asasi ini juga harus dipenuhi, yang mana ini merupakan satu tantangan terbesar buat kita ya di jangka pendek. Meskipun tadi saya juga sampaikan, seiring dengan semakin intensifnya perdagangan dan penggunaan lalu lintas, mata uang domestik ini saya rasa bisa bisa apa, kita kita hilangkan gitu ya efek, skala ekonomis ini. Mmm, yang kedua adalah, jadi kalau kita bicara, eee, apakah nanti ini bisa kita lakukan gitu ya dengan segera dedolarisasi ini, apakah kemudian ini akan menghadirkan semacam ancaman-ancaman baru dalam bentuk volatilitas, domestik? Bisa iya dan bisa tidak. Selama ini volatilitas ekonomi atau volatilitas yang kita alami berdasarkan nilai tukar itu sangat kemudian diwarnai oleh apa yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, ke depan, bukan berarti dengan kita kemudian menggunakan mata uang domestik akan menghilangkan aspek volatilitas itu akan menghilangkan resiko volatilitas itu belum tentu. Tapi setidak-tidaknya resiko volatilitas bisa lebih mudah untuk kita kontrol. Karena apa? Karena volatilitas itu akan lebih banyak ya secara hipotesis berasal dari negara-negara yang melakukan kerjasama tersebut gitu ya. Ketika kita bicara Indonesia berarti mungkin aspek-aspek intrinsik atau idiosinkratik dari Indonesia itu yang akan mendasari volatilitas, bukan eksternal dari Amerika atau Eropa misalnya. Nah, setidak-tidaknya kalau kita tahu gitu ya, risiko-risiko itu berasal dari domestik itu lebih mudah untuk dikontrol ketimbang resiko eksternal. Resiko eksternal itu seperti apa? Semacam flip flop policy dari The Fed. Sebelumnya mengatakan tidak akan naik suku bunga, tapi tiba-tiba di tahun 2022 menaikkan beberapa kali karena memang tidak mengantisipasi efek inflasi misalnya. Nah, ini kan flip flop policy model US. Ini yang sekarang sekarang sangat menghantui ya kinerja dari negara-negara berkembang dan emerging markets. Nah, kalau kita bisa kemudian mendecouple dari variasi yang terjadi di US dengan melakukan dedolarisasi itu, ya setidak-tidaknya kita bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol gitu, Mbak Nega.
Baik, Mas Fitra tadi Anda sampaikan untuk membentuk mata uang baru ini mungkin dibutuhkan waktu hingga 2050 begitu, tapi untuk dedolarisasi sendiri mungkin tidak sampai 2050. Anda lihat timeline-nya seperti apa kalau memang ternyata Indonesia konsisten juga untuk menjalankan berbagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS ini, dan seperti apa efeknya pada rupiah nantinya apabila ternyata sukses Indonesia bisa konsisten melakukan dedolarisasi? Ya, sekarang ini sebenarnya kita sudah melakukan upaya itu ya, dengan melakukan transaksi-transaksi regional yang berdasarkan local currency settlement yang tadi saya sampaikan. Dan saya rasa ini akan sangat bertumbuh gitu ya, tidak hanya ke satu atau 2 negara, tapi ada negara-negara yang penting menjadi, partner dagang kita ini, saya rasa akan sangat sangat apa namanya, berkembang dalam konteks local currency settlement ini. Belum lagi ditambah sekarang dengan adanya white paper yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam konteks CBDC, ini saya rasa akan kemudian mempermudah gitu ya aspek dedolarisasi itu. Dan ya kalau kita bicara timeline, secepat apa, mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan kita bisa mengurangi setidak-tidaknya 20-30% ya penggunaan US dollar dan sedikit meningkatkan dari konteks mata uang regional ya. Meskipun bukan single currency, tapi kita menggunakan mata uang regional secara bersamaan gitu ya. Dan itu saya rasa merupakan langkah-langkah menuju ya single currency, meskipun single currency itu lama, tetapi setidaknya kita bangun dari sekarang. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Fitra Faisal telah bersama kami dalam dialog di Profit kali ini.